Halo sobat kreatif seluruh Indonesia, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Oke. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Bali, jurusan Teknik Elektro, prodi D4 Teknik Otomasi. Kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah proyek kontrol otomatis akan menyampaikan hasil pekerjaan dari kelompok kami ini, yang kami beri nama monitoring panel ATS berbasis IoT. Oke, sebelum saya menyampaikan hasil proyek ini, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Igusti Ngurah Wirahadi Wijaya. Saya Igede Nyoman Satya Prajna Putra Wesnawa. Saya Ardiansyah Surya Lesmana. Dan saya Suratman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak videonya. Let's move guys. Nah, sobat kreatif, seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya Wirahadi mengenai ATS, jadi di sini saya akan menjabarkan tentang ATS tersebut. Mungkin sobat kreatif di sini masih banyak yang belum memahami mengenai ATS. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perlu tahu dulu apa itu ATS. Panel ATS adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindahkan sebuah listrik satu dengan sumber listrik lainnya secara otomatis. Secara sederhana, kontrol panel ATS merupakan sebuah sistem yang dirangkai agar sebuah mesin bekerja secara otomatis tanpa bantuan manusia. Nah, jadi di sini kita tidak hanya menjelaskan tentang menjabarkan tentang ATS saja. Nah, tapi di sini sedikit menambahkan sesuatu. Mungkin teman-teman di sini mau tahu kelanjutannya, nanti akan dibahas oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang akan digunakan di panel ATS ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan komponennya dari panel ATS ini. Yang pertama adalah MCB, digunakan sebagai pemutus arus berlebih. Yang kedua itu adalah relay yang digunakan sebagai relay adalah saklar magnetik. Yang selanjutnya ada TDR, timer delay, berguna sebagai dia sesama dengan relay tapi dia memiliki delay. Selanjutnya ada selector switch. Selector switch itu digunakan sebagai perpindahan dari mode manual ke auto. Selanjutnya ada push button. Kita menggunakan dua push button di sini. Yang pertama untuk PLN dan untuk genset. Sebagai perpindahan dari mode manual dari PLN yang hijau dan merah sebagai genset. Yang ketiga, yang terakhir kita menggunakan 3 buah pilot lamp. Yang berwarna hijau digunakan sebagai indikator dari PLN, yang berwarna merah digunakan sebagai indikator dari genset. Yang warna kuning ini digunakan sebagai indikator dari beban. Habis ini kita menggunakan ISP, dan di sini ada terminal blok. Terminal blok ini untuk untuk menyambungkan power dari sumber PLN dan trigger dari PLN dan genset yang dikirim ke ISP. ISP ini digunakan untuk pengiriman data ke Android. Dari ISP akan dijelaskan oleh teman saya lagi selanjutnya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana fungsi dan kegunaan ATS itu sendiri dan sistem kerjanya bagaimana. Jadi ATS kan yang seperti dijelaskan tadi, saya review kembali, adalah membedakan dua sumber listrik yang berbeda secara otomatis. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini pada percobaan kita, panel kita dapat kontrol dengan dua kondisi, yaitu secara otomatis maupun secara manual, seperti itu. Nah, kita coba dulu
bagaimana yang otomatis, bagaimana yang manual. Oke, cekidot. Kali ini kita akan melakukan suatu percobaan dari panel yang telah kita buat sebelumnya. Jadi indikator hijau menunjukkan indikator PLN, indikator lampu merah ini menunjukkan indikator disuplai oleh genset, sedangkan indikator yang warna kuning ini menunjukkan load atau beban, indikator bahwasanya breaker sudah masuk ke beban atau ke hotel atau industri. Jadi kita lakukan percobaan secara manual terlebih dahulu. Nah, di sini kita menyediakan interface untuk mengontrol secara manual, yaitu menggunakan push button. Nah, sekarang kondisi menunjukkan bahwasanya beban disuplai oleh PLN. Jadi kalau kita akan mengoper dia secara manual, kita tinggal pencet saja tombol merah. Dan setelah kita pencet, kita beri delay. Karena kenapa kita beri delay? Karena suatu genset ketika start atau running, dia itu butuh untuk mencapai RPM maksimal sehingga dia siap dibebani. Kalau seandainya kita melakukannya langsung, kita bebani, maka genset itu akan low voltage atau bisa rusak seperti itu. Ya, kita coba ya. Kita tekan tombol merah. Nah, secara 2 detik dia langsung mengoper ke genset. Nah, selanjutnya kita akan kembalikan lagi ke PLN. Kalau kita kembali ke PLN, kita tidak perlu delay karena listrik PLN itu sudah konstan. Seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi. Ya, langsung kembali ke PLN. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada kondisi dia selektor mengarah ke kondisi otomatis. Nah, kalau otomatis kita biasa gunakan alat itu yang bernama RCP, tapi karena kita di sini terbatas alatnya dan juga kita percobaannya menggunakan listrik satu fase, kita bisa menggunakan MCB sebagai sensornya. Jadi kita anggap apabila MCB mati, anggap listrik PLN terputus. Seperti itu. Jadi kita ubah dulu selektornya ke manual, ke auto, sorry. Jadi MCB yang paling kanan ini kita anggap sebagai sensor PLN. Nah, ketika MCB ini saya matikan, maka dianggap listrik PLN itu terputus atau sedang pemadaman. Nah, dia akan mengoper secara otomatis ke genset. Kita coba, kita matikan, maka dia akan oper ke genset. Jika kita anggap listrik PLN ini sudah masuk kembali, maka dia akan secara otomatis kembali lagi. Yang membebani adalah PLN. Kita coba sekali lagi. Kita ulang. Nah, seperti itu. Nah, kedua kondisi ini kita bisa pantau, gak hanya bisa kita lihat di panelnya saja, tapi kita bisa lihat dari Android. Nah, bagaimana kelanjutannya itu bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, kurang lebih seperti itu bagaimana sistem kerjanya pada panel ini. Tapi panel ini tidak hanya dapat dimonitoring dari secara langsung maksudnya, tapi bisa kita lihat menggunakan interface yaitu smartphone. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang interface pada smartphone itu akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Tetap saksikan ya, simak. Baik, tadi di penjelasan teman saya yang sahabat saya sebelumnya kan ada yang menyinggung tuh tentang ESP8266. Nah, ESP8266 ini untuk apa sih di panel ATS kita ini? Nah, di panel ATS kita ini kita akan buatkan dia sistem IoT yang dimana kita akan memonitoring tegangan apa yang saat ini aktif atau disuplai dengan tegangan apa, entah itu tegangan dari PLN atau genset. Nah,
fungsinya itu di sana. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode-kodenya ya, sedikit, tidak sebanyak. Oke. Nah, di sini yang pertama dari coding saya ini include Firebase ESP8266H. Nah, apa sih Firebase 8266 ini? Nah, ini adalah suatu library yang dimana ESP akan menampung data-data hasil sensingannya dia ke MQTT broker Firebase yang sudah disediakan oleh Google, dan itu saya memakainya. Nah, selanjutnya di sini ada ESP826 wifi.h. Nah, ini adalah fungsinya mengkonekkan ESP dengan jaringan koneksi kita yang akan kita pakai ke depannya. Oke. Dan di sini saya sudah mendefine input A0 sebagai input dari pembacaan ESP ini. Relay 1 pin dan relay 2 pin itu adalah sebagai pembaca monitoring supply tegangan yang dikirim, entah itu dari PLN atau dari genset. Nah, di sini ada Firebase host yang dimana ini adalah nama database yang sudah saya berikan di Google Firebase tersebut dengan serial key yang sudah diberikan. Nah, seperti itu. Apabila Firebase host ini dan outnya ini benar, maka data tersebut akan diberikan ke sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah mendefine untuk kondisi ESP-nya. Di sini saya sudah memakai WiFi, saya memakai WiFi ini. Nah, itu saja. Oke. Serta Firebase data ini fungsinya sebagai nge-declare. Oke. Di sini ada pembacaan tegangan dari PLN, kirim data ke Firebase. Nah, ini adalah hasil-hasil monitoring datanya yang dikirim, seperti itu ya. Mungkin bisa kita lihat langsung seperti ini. Ini ya. Ini yang menyuplai adalah tegangan dari PLN. Oke. Dan apakah kita lihat di sini? Ya, benar. Tegangan dari PLN terus disuplai 1024. Nah, agak ada keliruan mungkin dikit ya, atau gimana. Kita refresh saja. Sabar ya. Nah, di sini terus memberikan tegangan 1024. Nah, ini yang menunjukkan supply-annya ini supply ke genset. Ke PLN, sorry. Nah, itu sudah ada diberikan 1024. Oke. Saya coba sekarang pindahkan ke genset ya. Oke ya, supply PLN itu akan down, dia akan langsung menurunkan tegangannya apabila panel ini membaca kalau sensor tegangan sekarang ini yang menyuplai adalah si genset. Nah, tegangan genset ini. Mungkin saya balikkan lagi ke PLN. Nah, ini tegangan dari PLN terus disupply. Nah, seperti itu. Sobat kreatif semuanya, ini adalah tampilan aplikasi dari untuk panel ini ya, untuk monitoring panel ini. Bisa dilihat. Udah kan? Nah, oke. Di sini kita memberi nama ya, username. Nah, di sini saya sudah memberikan sync up dari nama tersebut. Apabila kurang, kita akan jelaskan. Oke, di sini sync up. Di sini saya akan memberikan nama seperti misalnya chain group. Oke. Nah, oke. Apabila ini adalah suatu hotel atau industri yang memesan alat ini ya. Di sini kan tadi saya sudah membuat suatu akun nih. Nah, sekarang saya tinggal loginin ya. Login seperti ini ya. Nah, dia di sini akan masuk tentang dua keterangan antara account dan real database. Nah, kita pencet ini real database. Nah, dia akan memberitahu sekarang tegangan apa sih yang supply. Apabila kita seperti ini ya, seperti yang pada di ATS ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sekarang tegangannya disuplai oleh PLN. Saya sekarang pindahkan ke genset. Dalam tunggu 5 menit, hasil dari real database ini akan berpindah sesuai apa yang saya hidupkan.
Nah, di sini Genset sudah menyuplai tegangan yang diperlukan untuk chain group ini. Anggapannya chain group ini adalah suatu industri ataupun hotel ya yang berkembang yang ada di Bali saat ini. Mungkin gitu. Nah, apabila kita pindahkan lagi ke supply PLN. Nah, ini kita pindahkan lagi. Nah, di sini genset ini akan diam nilainya dan PLN ini akan mendapatkan supply nilai dari apa yang dimasukkan. Gitu. Yang dikirimkan dari Google Firebase ini. Oke, mungkin segitu aja penjelasan tentang simulasi alat ini. Dan oke sobat kreatif semuanya yang ada di Indonesia, mungkin segitu aja penjelasan dari video kami dari kelompok 3 ini. Mungkin saya nanya kepada teman-teman ya, apakah ada pesan-pesan atau pesan-pesan yang ingin sampaikan? Ya, intinya tugas itu harus dikerjakan lah meskipun kalian capek ya. Kalau emang berkenan ya kasih nilai yang bagus ya. Nilai yang bagus Pak. Pada pesan-pesan yang lain mungkin? Tidak ada ya? Nggak ada. Oke. Nanti by email aja. Oke. Mungkin segitu saja dari video saya. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan video yang lain lagi. Dan saya punya satu tagline hashtag. Harus Yaitu, diingat-ingat ya. ingat-ingat bagi ya para guys. Sobat kreatif Sobat semua. kreatif. Ya, oke. Apa tagline-ku guys? Kalau ada yang susah, ngapain yang gampang. Oke, see you next video guys. Goodbye. Goodbye. Don't forget to like, comment, subscribe. Bye.